Ketakutan yang paling mencekam bagi Israel kini bukan lagi bayangan, tapi kenyataan. Bunker-bunker bawah tanah kembali dibuka, bukan sebagai simulasi, melainkan benteng terakhir untuk menyelamatkan warga dari ancaman yang lebih mengerikan. Di saat yang sama, CENTCOM Amerika Serikat menaikkan status siaga perang, dan NATO mulai menyebar pasukannya hingga ke Irak serta Teluk Persia. Semua ini menandakan satu hal, Barat tahu ada kekuatan yang sedang bergerak, siap mengguncang fondasi Timur Tengah. Dan ketika pandangan CENTCOM dan NATO hanya tertuju ke satu arah, nama yang membuat dunia gelisah pun jelas, Iran. Media Israel melaporkan sesuatu yang menggetarkan. Iran baru saja menguji coba rudal balistik yang digambarkan sebagai salah satu senjata paling menakutkan di era modern. Rudal itu bukan sekadar proyektil, melainkan simbol daya hancur di luar batas logika, dengan jangkauan yang mampu melumpuhkan target ribuan kilometer jauhnya. Lebih dari itu, kecanggihannya digadang sanggup menembus perisai pertahanan udara Amerika maupun Israel. Para analis pun sepakat, ini bukan unjuk gigi semata. Rudal tersebut disiapkan untuk fase perang berikutnya. Fase yang tidak hanya berpotensi mengguncang, tapi bisa benar-benar mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Ketakutan Israel kini menemukan bentuknya. Rudal balistik terbaru milik Iran muncul ke permukaan dan langsung memicu kepanikan. Rudal ini oleh pihak Israel dinamai Acher al-Zaman, sebuah istilah dari bahasa Persia yang berarti akhir zaman atau kiamat. Nama yang seolah menegaskan pesan, jika rudal ini dilepaskan, maka kehancuran yang dibawanya bisa melampaui imajinasi. Media Israel bahkan tak segan menyebutnya sebagai kebangkitan maupun kiamat. Sementara media Iran menjulukinya Rastahis, yang dalam bahasa Inggris berarti apokalips. Hanya dari namanya saja, sudah tergambar betapa menakutkannya senjata ini. Laporan intelijen Israel mengungkapkan spesifikasi yang mengerikan. Rudal tersebut memiliki panjang sekitar 20 meter dan bobot mencapai 27 ton, menjadikannya salah satu rudal balistik terbesar yang pernah diproduksi Iran. Walaupun detail teknis belum diumumkan secara resmi, analis percaya Acher al-Zaman mampu membawa hulu ledak hingga 4 ton. Sekalipun belum jelas apakah dilengkapi teknologi Medvedev, yang memungkinkan satu rudal melepaskan beberapa hulu ledak independen, satu muatan seberat itu sudah cukup untuk meratakan sebuah kota besar di Israel hanya dalam satu kali hantaman. Namun, ancaman rudal ini tidak berhenti pada daya hancur semata. Para pakar meyakini bahwa Iran juga telah memperluas jangkauan tempurnya. Dengan mesin berdaya dorong lebih kuat dan desain aerodinamis yang dioptimalkan, Acher al-Zaman diprediksi mampu menjangkau target di belahan dunia manapun, termasuk hingga Amerika Serikat. Tidak mengherankan bila CENTCOM dan NATO ikut mengarahkan perhatiannya, menyelidiki sekaligus menyiapkan strategi antisipasi. Sejumlah analisis menambahkan, rudal ini kemungkinan sudah dilengkapi sistem panduan canggih dengan integrasi GPS, INS, serta sistem koreksi arah, sehingga mampu melesat dengan kecepatan hipersonik sekaligus presisi yang mematikan. Lebih jauh lagi, beberapa laporan bocoran mengindikasikan bahwa rudal ini bisa berkolaborasi dengan drone untuk melakukan identifikasi target. Artinya, data intelijen yang dikirim secara real-time dari drone dapat langsung memandu rudal di udara, memungkinkan koreksi arah dinamis hingga rudal tersebut menghantam sasaran dengan ketepatan luar biasa. Jika kabar ini benar, maka Iran bukan hanya meningkatkan kapasitas militernya, tetapi telah menciptakan senjata strategis yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Singkatnya, Acher al-Zaman bukan sekadar rudal balistik. Ia adalah simbol terobosan militer Iran yang menandakan fase baru perlombaan senjata di Timur Tengah. Fase yang bisa memicu ketakutan, sekaligus mengubah peta geopolitik dunia.
Iran memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling serius dalam mengembangkan teknologi rudal balistik. Dan kini lompatan besar itu benar-benar terlihat. Sebelumnya, dunia sudah dikejutkan dengan kehadiran rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2, yang menjadi senjata utama Iran saat melancarkan operasi True Promise 2 ke Israel. Kedua rudal ini dibekali teknologi Hypersonic Glide Vehicle, membuatnya mampu bermanuver di udara dengan kecepatan lebih dari Mach 5. Artinya, rudal-rudal tersebut bisa melesat menembus langit dengan kecepatan 5 kali lipat suara, sekaligus menghindari intersepsi dari sistem pertahanan udara Israel yang terkenal ketat. Secara teknis, kemampuan Fatah 1 dan Fatah 2 juga tidak main-main. Keduanya menggunakan sistem pemandu gabungan berbasis INS, GNSS, serta teknologi navigasi canggih lainnya. Tingkat akurasinya pun cukup mengesankan, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari sasaran. Namun, jika dibandingkan dengan sistem pemandu ultra kompleks milik Acer Al-Zaman, maka rudal balistik baru Iran itu jelas jauh lebih presisi. Di atas kertas, Acer Al-Zaman digadang-gadang bisa melampaui kemampuan Fatah, menjadikannya rudal dengan akurasi yang lebih mematikan. Keunggulan Acer Al-Zaman juga membuatnya dipandang sebagai senjata yang akan melampaui rudal-rudal balistik jarak menengah Iran lainnya, termasuk Emad. Rudal Emad sendiri pernah menjadi sorotan karena sudah dibekali fitur Maneuverable Re-entry Vehicle (MRV), serta sirip kendali di tahap akhir penerbangan. Teknologi itu memungkinkannya menavigasi ulang menuju target setelah masuk kembali ke atmosfer. Meski demikian, tingkat akurasi Emad masih berada di kisaran 500 meter. Angka yang sebenarnya cukup tajam untuk sebuah rudal balistik, namun tetap jauh di bawah kemampuan Acer Al-Zaman. Sejumlah analis meyakini bahwa rudal balistik Acer Al-Zaman bukan hanya dirancang untuk menembus pertahanan, melainkan untuk menghancurkannya dari akar. Ada spekulasi kuat bahwa hulu ledaknya akan dilengkapi teknologi MRV, Maneuverable Re-entry Vehicle, yang membuat rudal mampu bermanuver di fase akhir penerbangan dan menghindari rudal pencegat. Dengan begitu, lapisan perlindungan Israel seperti Iron Dome, David's Sling, hingga sistem pertahanan udara jarak jauh lainnya berpotensi tak berguna. Namun, menurut sebagian pakar, ini hanyalah separuh cerita, karena data terbaru mengindikasikan rudal ini disiapkan sebagai garda terdepan untuk melumpuhkan seluruh sistem pertahanan udara Israel sebelum serangan berikutnya diluncurkan. Sumber intelijen bahkan menduga Acer Al-Zaman membawa kemampuan yang lebih menakutkan, pulsa elektromagnetik atau EMP. Seperti yang diketahui, hulu ledak ber-EMP dapat menciptakan medan elektromagnetik sangat kuat yang mampu melumpuhkan sistem elektronik, baik untuk sementara maupun permanen. Artinya, sekali rudal ini diledakkan di udara, gelombang elektromagnetiknya bisa merusak sirkuit listrik, mengganggu komunikasi militer, dan mematikan perangkat elektronik vital. Lebih jauh lagi, infrastruktur penting Israel seperti pembangkit listrik, jaringan komunikasi strategis, hingga radar pertahanan udaranya bisa lumpuh total hanya dalam hitungan detik. Jika skenario ini benar, maka peran Acer Al-Zaman jelas, senjata pembuka perang. Begitu konflik dimulai, rudal ini bisa menjadi pukulan awal untuk menjatuhkan seluruh sistem pertahanan Israel. Setelah radar, komunikasi, dan sistem intersepsi Israel mati suri, maka gelombang rudal balistik susulan dan serangan drone Iran dapat diluncurkan tanpa hambatan. Strategi ini akan membuat Israel seolah-olah buta dan lumpuh, tidak mampu menangkis hujan serangan yang datang bertubi-tubi. Dengan kata lain, Acer Al-Zaman bukan sekadar ancaman baru di arsenal Iran. Ia dirancang sebagai game changer, senjata yang dapat membuka jalan bagi operasi militer besar-besaran, dan meninggalkan Israel dalam kondisi paling rapuh sepanjang sejarahnya.
Pertanyaannya, bagaimana Israel dan Amerika Serikat bisa begitu yakin bahwa Iran tengah menguji rudal balistik barunya? Semua berawal dari langkah tak biasa. Iran menutup wilayah udaranya hingga pukul 06.00 pagi. Media resmi Fars mengumumkan bahwa langit bagian barat negeri itu ditutup sampai pukul 02.30 dini hari dengan alasan latihan senjata oleh pasukan IRGC. Tak berhenti di situ, beberapa laporan juga menunjukkan wilayah Iran Timur, termasuk Khorasan Utara, Razavi, hingga Khorasan Selatan, dijadikan arena latihan menembak dan aktivitas militer sampai akhir musim panas. Kecurigaan semakin menguat ketika muncul kabar dari Irak. Sumber setempat menyebut penerbangan komersial di jalur Baghdad-Teheran ditangguhkan sementara akibat latihan militer di langit Iran. Efeknya langsung terasa. Kekhawatiran menjalar, kepanikan merebak di kawasan yang diduduki Israel. Bahkan, sejumlah laporan tak resmi mengklaim front dalam negeri Israel sempat memerintahkan evakuasi bandara Ben Gurion, simbol transportasi udara utama negara itu. Percobaan rudal baru ini membuat para analis semakin yakin. Hanya butuh sedikit percikan, perang besar bisa kembali pecah antara Iran dan Israel. Dan jika itu terjadi, eskalasinya akan jauh lebih serius dibanding konflik-konflik sebelumnya. Kedua belah pihak sudah jelas meningkatkan kesiapan tempur, dan dampak benturan kali ini bisa bergaung lebih luas, mengguncang stabilitas regional hingga ke panggung global. Untuk saat ini, Israel masih bisa sedikit menarik napas. Hingga kini, belum ada pengamat yang secara terbuka berani menyebut rudal Acer al-Zaman dipersenjatai hulu ledak nuklir. Namun, mengingat Iran sudah lama mengembangkan rudal balistik dengan kapasitas membawa muatan nuklir, kemungkinan itu tidak bisa diabaikan. Jika benar rudal baru ini memang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, maka konsekuensinya jelas. Kehancuran masif dan korban jiwa dalam jumlah tak terbayangkan di jantung Israel.